Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Ala Vaikunthapuramulo yang dirilis tahun 2020 lalu. Dibintangi oleh salah satu artis favorit Mimin, yaitu Allu Arjun. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang seharusnya menjadi anak konglomerat bernama Tuan Ramachandra. Namun, ia harus tinggal dengan keluarga sederhana dengan ayah palsunya yang bernama Valmiki yang tidak menyukai anak hasil penukaran itu, dan akhirnya tanpa basa-basi inilah alur ceritanya. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Valmiki. Ia berada di rumah sakit saat itu di mana Yasoda, sang istri dari Ramachandra, dan Laksmini, istri dari Valmiki, melahirkan dalam waktu bersamaan. Valmiki menerima kabar dari suster bahwa putranya telah lahir dengan selamat. Di lain sisi, putra Yasoda malah nampak tak bergerak. Sang suster pun khawatir dan lari menghubungi dokter dengan keadaan ketakutan karena takut disalahkan oleh keluarga Ramachandra yang melihat suster khawatir. Valmiki pun memanfaatkan situasi dan menawarkan ke suster agar putranya ditukar dengan putra Yasoda. Agar suster tersebut aman dan anak Valmiki terdapat kehidupan yang layak. Dengan keadaan yang semakin genting, Valmiki selalu menyudutkan suster. Akhirnya kesepakatan itu pun terjadi. Di saat suster akan meletakkan bayi di ruangan Laksmini, bayi Yasoda malah bergerak dan menangis. Sementara Valmiki yang sudah menggendong anak Yasoda, alih-alih menukar kembali kedua bayi tersebut. Sang suster malah dibuat celaka oleh Valmiki, yaitu dengan mendorongnya dari balkon rumah sakit sehingga sang suster jatuh ke bawah dan mengalami koma. Dan akhirnya pertukaran bayi itu pun tak bisa dihindari. Sing pun berpindah, anak Yasoda dan Ramachandra. Mereka memberikan nama Raj Manohar. Sedangkan anak Valmiki, ia malah memberikan nama anaknya yaitu Bantu. Semua orang pun terkejut mendengar nama itu. Bahkan pendeta pun tak mau memberkati nama Bantu. Karena Bantu yang berarti pelayan. I'm asking you. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah tumbuh. Terlihat Valmiki yang sedang memuji Raj karena mendapat nilai 9. Dia menambahkan angka 7 di belakang agar Yasoda senang melihatnya. Raj? Tapi saat Valmiki diberitahu bahwa Bantu mendapat nilai 98, dia malah mengejeknya dan berkata, "Kenapa kurang 2?" Tanpa memuji Bantu, Valmiki langsung masuk ke dalam. Singkat cerita, 20 tahun pun telah berlalu. Valmiki memimpikan Bantu yang tinggal di rumah Ramachandra dan pergi menaiki pesawat. Saat dia bangun, dia segera pergi ke kamar Bantu untuk memastikan bahwa itu hanya sebuah mimpi. Ia bersyukur karena Bantu masih di sini dan putranya masih di istana. Sing pun berlanjut. Bantu mengantar adiknya berbelanja. Saat di jalan, selendang merah sang adik ditarik oleh segerombolan pemuda nakal sehingga leher adiknya tertarik. Bantu segera membalikan leher adiknya agar lepas dari jeratan. Sang adik berkata,
Biasanya saudara lelaki akan marah jika adiknya diganggu. చెల్లినెవరైనా నేర్పిస్తే వాళ్ళ చున్నీ లాక్కెళ్లారా ఇదే ప్లేస్ లో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇలానే మాట్లాడతావా? Adiknya pun langsung pergi. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి తల్లి? Bantu segera mendatangi segerombolan pemuda itu. బ్రదర్ Dia meminta shawl itu, tapi seseorang berkata, bawa adikmu ke sini sebagai ganti shawlnya. ఈ చున్నీ తీసుకెళ్ళి Bantu pun terpancing emosi. Perkelahian konyol ala India pun terjadi. Dan menghajar semua pemuda itu. Sang adik kembali menelpon dan meminta maaf karena tadi emosi. చిన్ని సారీ రా, నేను ఇందాక కోపంలో అనేసాను. ఊరుకోమా బాబు. Sing pun berpindah, bantu mengikuti wawancara di salah satu perusahaan pariwisata. Dia diwawancarai oleh Ravinder Reddy, రవీందర్ రెడ్డి. dan saat ditanya mengapa dia ingin bergabung dengan perusahaan mereka, నార్మల్ గా సేల్స్ డీల్ చేస్తుంటాను. ఏంటయ్యా ఎవరైనా డ్రీమ్ అంటే బ్యాంకాక్ వెళ్ళడమో బెంట్లీ కారు. Bantu menjawab agar dia bisa mengunjungi berbagai negara. అబద్ధాలు చెప్తుంటే తల నొప్పి వచ్చేసేది సార్. అబ్బాయి లేదు సార్, ఎత్తుకుంటే మంచి గుండ్రా ఎత్తుకున్నాను. Singkat cerita, Bantu diterima di perusahaan mereka karena ia selalu berkata jujur. అదే లేదా బంటు? టూ హెవీ సార్. Bantu juga menceritakan kepada Ravinder tentang ayahnya yang menyebalkan itu, కావాలా వద్దా? ఇంట్రో గ్యాప్ ఇచ్చావు ఇవ్వాల. tentang beasiswa yang dialihkan untuk adiknya, చెప్పకపోతే ఎప్పుడు భయం వేస్తుంది. tentang rentenir yang menagih utang, సిగ్గులేదురాని. juga tentang tempat dan lampu belajar. Bahkan saat dia meminta sepeda motor baru, Valmiki malah memberinya motor bekas. Namun ia punya syarat yang harus dipenuhi, కనీసం నీకు ఉద్యోగం yaitu tanda tangan manajer yang bernama Sekar. ఇదే ఫ్లో లో కొట్టేస్తా. సార్, శేఖర్ సార్ వచ్చారు. కనీసం నీకు ఉద్యోగం అది టైమింగ్ అంటే ఇగో. Saat Bantu hendak masuk dan melihat Sekar, Bantu pun buru-buru pergi. Ia teringat bahwa ia telah memukul manajer itu dengan tragedi selendang adiknya. బ్రదర్ Ravinder pun menyarankan agar Bantu tak putus asa meminta maaf dan mengesampingkan ego. కొట్టేవా నాకు ఇప్పుడే తెలుసు. వాట్ టు డూ సార్? Lalu Bantu masuk dan langsung diusir oleh Sekar. గుడ్ టు సీ సార్. Bantu pun langsung menendang kaki dan memutar badan Sekar, memohon dengan paksa agar Sekar mau membalikan tanda tangannya. Dan akhirnya pun Sekar terpaksa mengikuti perintah dari Bantu. మీరెంతైనా చెప్పండి సార్. Sing pun berpindah, lalu memperlihatkan bos muda yang cantik jelita bernama Amulya. Saat hendak mau naik lift, Bantu malah terpesona dan pandangannya pun tidak bisa lepas dari paha Amulya. Amulya keheranan melihat jambul dari Bantu. Tapi dia lalu sadar kalau Bantu melihat pahanya terus. మార్నింగ్. మీరే నొక్కారా? Lalu Amulya bertanya, sudah bertemu bosmu? ప్యాక్ యువర్ బ్యాగ్స్. Bantu menjawab kalau dia belum pernah melihat. పెద్ద రాలేదుగా, నిన్నే జాయిన్ అయ్యా. నీ బాస్ ని చూసారా? Singkat Halo, cerita, Bantu masuk ke ruangan bos. Betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa Amulya adalah bosnya. Hendak mau kabur, tapi Bantu malah tetap tak berhenti టూ క్యూట్ ఏంటి మేడం? melihat paha Amulya కష్టంగా ఉంది మేడం. hingga Amulya memberinya pelajaran. కానీ కాలు మారలేదు కదండి. ఏంటది? Bantu dikirim ke padang pasir untuk menjadi juru wisata. Dia melihat betapa gersangnya sampai burung pun matang dibuatnya. కుండ తినేచ్చానేమో. Dia juga merasa terganggu dengan keluhan orang di sebelahnya. కొంచెం వేరే ఏదైనా మాట్లాడుకోరా? ఏంటి? హలో గురుగారు. Bantu pun langsung menelpon Amulya agar memindahkannya. మేడం ఎవరు? బంటు. అసలు ఈ ఎండ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. Bantu pun dikirim ke kutub sampai dirinya menggigil. నైస్ వ్యూ. కీప్ డాన్సింగ్. Ia pun kembali menelpon bosnya yang cantik వీడియోలు పెట్టి వైరల్ చేస్తున్నారు మేడం. వాళ్ళ ఫ్యాంటసీ ఏంటయ్యా? dan kembali memohon agar memberinya kursi di kantor saja. వీడియోలు పెట్టి వైరల్ చేస్తున్నారు మేడం. అనలేదు మేడం. Singkat cerita, sampailah Bantu di kantor kembali. Dia diceramahi oleh Amulya, జాతకాలే అంతా. tapi lagi dan lagi
ia malah melihat paha Amulya చిన్నప్పటి నుంచి నా లైఫ్ లో sambil memohon tolong memakai pakaian yang panjang. మేడం మీకు దండం పెడతాను కొంచెం Amulya pun langsung membangunkan Bantu dan meletakkan buku di atas kepalanya. Bantu malah terpanah dengan tatapan dari Amulya. పనులు చూడు. Bantu lalu curhat dengan rekan kerjanya kalau dia baru pertama kali menatap matanya bukan pahanya. యాక్చువల్లీ మేడం ఏం చేశారంటే మేడం సార్ Sing pun berpindah dan memperlihatkan dermaga apung kaki yang di sana diperlihatkan seorang pengusaha tamak yang bernama Appalanaidu dan anaknya bernama Paiditali. వీళ్ళు కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అని Mereka membicarakan perusahaan ARK milik Ramachandra yang sedang membutuhkan uang. నాకు ఆ కంపెనీలో వాటా కావాలి. Mereka lalu berencana menawari kerjasama dan pinjaman dengan syarat memberikan sebagian perusahaannya. Sing pun beralih di rumah keluarga Ramachandra. వాణ్ణి ఆపడానికి మీ నాన్న నో చెప్పడం ఈజీరా. Sang kakek Anan memberitahu Raj agar datang menemui Paiditali untuk menghentikan rencana mereka. నువ్వు గొప్పోడివి కాకపోయినా పర్లేదు. Raj pun datang dan menemui Paiditali yang berkunjung di perusahaannya. Adapun ayah Raj berada di hotel untuk mengontrol Raj. Tapi sang ayah yang tidak yakin dengan anaknya bisa bicara di depan mereka dan melihat pertemuan mereka di balik monitor, lalu menaruh earphone di telinga anaknya కాకపోతే ఇంకా చాలా పోర్టులు ఉన్నాయి. dan menyuruh berkata seperti apa yang ayahnya katakan. Tapi Raj tidak melakukannya hingga Ramachandra sendiri yang melakukan penolakan itu. మై ఆఫీస్. Di sisi lain, Amulya juga melakukan pertemuan dengan orang yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya yang bernama Sudarsan. డీజిల్ ఖర్చు కలిసి వస్తుంది. అలాగే 4 ఫ్యామిలీలు కలిసి ఒకే హాలిడేకి వెళ్తే ఎస్ అని చెప్పాం. Tepat di belakang Ramachandra. Namun harga yang ditawarkan Sudarsan sangat tinggi. Amulya enggan menolak. కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసింది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు హాలిడేస్. Ramachandra pun yang mendengarkan. Percakapan mereka berkata, generasi ini telah kehilangan nyali untuk berkata tidak. నువ్వు చెప్పు. సో Sudarsan pun mengeluarkan kata-kata dengan nada mengancam sehingga kesabaran Bantu pun habis. Bantu pun melempar buku di atas meja lalu menghajar bodyguard Sudarshan. Ia pun langsung menjelaskan dengan tegas kepada Sudarshan చేస్తారంటే రేపోలంతే అమూల్య వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? dan berkata, saat seseorang menolak tawaranmu, itu berarti tidak. Saat perempuan juga menolak tawaranmu, itu juga berarti tidak. మిమ్మల్ని కొట్టి మిమ్మల్నే కంట్రోల్ చేయడం కాదు కూడదు అనుకుంటే మాత్రం నా దగ్గర 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాక అవతల వాళ్ళు అయ్యా మాకు వద్దు అన్నారంటే మాత్రం దాని అర్థం అతి ప్రధానంగా మరీ ముఖ్యంగా ఒక స్త్రీ కూడా మేడం ఇంకా ఇదే హైలో లేసి వెళ్ళిపోతారు. Sing pun lalu berpindah di rumah Ramachandra. Dia berkata kepada mertuanya kalau dirinya sedang takjub dengan seorang pria yang tadi ia lihat dan membandingkan perbedaan dengan anaknya. కానీ అదే వయసులో ఉన్న నా కొడుకుని అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకున్నట్టు అనిపించింది. Akan tetapi, Yasoda mendengarkan perbincangan mereka merasa tersinggung. యశు నేను చెప్పేది నా కొడుక్కి అలాంటి అవసరం లేదు. మా నాన్నని ఇంప్రెస్ చేస్తే నా అలాంటి అమ్మాయి దొరుకుతుంది. నా ముందు ఇంకొకళ్ళ కొడుకుని పొగిడితే నాకు అలాగే ఉంటుంది. Tapi ayah mertua berkata, 3 ఏళ్లలో ఆ కంపెనీని అంత పెంచిందంటే kalau ia tertarik dengan Amulya karena Amulya hanya butuh waktu 3 tahun mengembangkan perusahaannya sendiri, మన దగ్గర ఉంటే ఇంకెంత చేయగలదు? mereka pun berencana ingin menjodohkan Amulya dengan Raj. Padahal Raj sudah mempunyai wanita yang ia cintai. మన వాడికిచ్చి చేసామనుకో. Singkat cerita, pertemuan antar dua keluarga pun terjadi dan Amulya pun tidak berani menolak pertunangan dari keluarga Ramachandra. Bantu juga melihat pertunangan mereka dan ia merasa patah hati.
Sing berlanjut, apabila Naidu tidak terima anaknya telah dihina dan diusir oleh Ramachandra. Dia datang ke kantor ARK dan menemui Ramachandra. Ia berkata akan memberikan apapun yang putranya minta. Lalu menusuk Ramachandra dengan ujung tongkatnya. Di lain sisi, Amulya dan Bantu datang dan ingin menemui Ramachandra untuk mengingatkan bahwa ia tidak mau dijodohkan dengan anaknya. Sesampainya di ruangan, ia terkejut melihat Ramachandra yang sudah tergeletak penuh dengan darah. Mereka pun segera membawa Ramachandra ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter. Sampainya di rumah sakit, mereka berpapasan dengan Suster Sulcana. Lalu Suster Sulcana bertanya kepada Bantu, apakah Ramachandra adalah ayahmu? Bantu menjawab kalau ayahnya bukan Ramachandra, melainkan Valmiki. Melihat Valmiki, Suster langsung berkata kalau dia bukan ayahmu. Ayahmu adalah Ramachandra, dan Suster pun menceritakan semuanya apa yang terjadi selama ini. Ramachandra, nenek. Sayangnya, setelah menjelaskan semuanya, Suster itu malah tewas. Valmiki menasihati Bantu. Bantu yang tidak tahan langsung menampar ayahnya dan berkata kalau ia sudah muak dengan kebohongan Valmiki. Saat di jalan pulang, mereka berdua berhenti. Valmiki memarahi Bantu karena telah menamparnya. Bantu pun membongkar semua kebohongan Valmiki yang telah menukarnya dengan anaknya. Di sini Valmiki merasa tidak merasa bersalah. Ia malah memikirkan harta dan kekayaan anaknya. Jika Bantu membongkar rahasianya ke semua orang, Valmiki merasa iri dengan keberhasilan ayah Bantu yang berbeda nasib dengannya. Tapi Bantu berkata tidak akan mengambil hartamu dan satupun status dari mereka. Ambil saja. Kini Bantu memanggil Valmiki bukan ayah lagi, melainkan Valmiki. Sing pun berpindah, di mana kakek Anan bertanya kepada Valmiki kalau dirinya ingin sekali bertemu dengan Bantu untuk memeluknya dan berterima kasih. Bantu diam-diam menjenguk ayah kandungnya dan melihat pemandangan yang tidak akurat antara ibu dan ayahnya. Dia juga melihat sang paman bermain curang terhadap pembayaran rumah sakit. Sing lalu berpindah di rumah Bantu dan Valmiki yang dimana berdebat ingin pergi ke rumahnya. Membuat Valmiki tersendak mendengarkan Bantu. Sing berpindah lagi di mana di rumah keluarga Ramachandra yang dimana ia sudah pulang. Dokter menyarankan agar orang menyelamatkan Rama dihadirkan di rumah mereka untuk menghibur Ramachandra agar segera pulih. అసలు టీచర్ కి దానికి ఏం సంబంధం అండి? అప్పుడు అన్నానండి, మనుషులు మారరా? Mereka pun menekan Valmiki agar segera menyuruh anaknya datang ke sana. Ternyata dokter berkata hal itu karena anaknya diculik Bantu agar ia melakukan suatu hal yang diinginkan Bantu. Kakek Anan pun marah karena Valmiki selalu beralasan ketika disuruh membawa anaknya ke sana. Akhirnya Bantu pun datang ke rumah itu.
Kakek Anan sangat senang melihat Bantu datang. ఆ రోజు నువ్వు మూసింది మా ఏఆర్కే కంపెనీ. Dia bertanya berapa gajimu dan menyuruhnya bekerja di perusahaan cucunya. పాతికన్నారు కటింగ్లు షర్ట్ Bantu menjawab 25-30 rupiah. Mendengar hal itu malah tak terima. మేమిస్తే బాగు చేసినట్టు పడైపోతారు సార్. Akan tetapi kakek Anan menawarkan agar Bantu tinggal di rumah mereka dan menyuruh memilih kamar yang mana kamu suka. Valmiki kembali bertanya apa pekerjaannya. పిల్లలకి ఒకేసారి అంత డబ్బులు ఇస్తే Si kakek menjawab kalau ia akan menonton foto gadis di internet. పెంచుకోవాలి. Kemudian Bantu dan kakek Anan berbicara di taman tentang masalah bisnisnya dengan Kepala Naidu. అందుకని అరెస్ట్ చేయడానికి Bantu menyarankan agar mereka langsung mendatangi మనం వెళ్ళి మాట్లాడదాం. dan memperingati musuhnya itu. అందుకని అరెస్ట్ చేయడానికి Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke dermaga apung kaki Yanada. మా సరుకు లోపల ఉందయా. అంటే Saat kakek Anan hendak masuk, kakek diusir oleh pegawai Apala Naidu karena perusahaan AFK dulu telah mengusir Pai di tali. Melihat hal itu, Bantu tidak terima dan langsung mencari ఎవడ్రా చేసింది? siapa yang telah berani menghajar kakeknya itu. Dia bertanya sembari menghajar pengawal pelabuhan tersebut. Melihat keberanian Bantu sebagai pengawal Apala Naidu takut, lalu mempersilahkan kakek Anan duduk di kursi yang telah mereka siapkan. మీకోసం స్పెషల్ Lalu Bantu meminta agar mereka memanggil Pai di tali pun datang. Bantu memberikannya peringatan agar mereka tidak mengganggu keluarga ARK. మీ నాన్న వచ్చి పొడిచాడు, నాకు అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చారు, ఇప్పుడు ఏంటి పాతుకుపోతున్నారు? ఏడిసినట్టే ఉంది. Bantu dan kakek Anan pun pulang di perjalanan. Dia bertemu dengan Apala Naidu. ఎందుకు పడితే దానికి వాడేవాళ్ళు కలవడం. Sesampainya di rumah, kakek Anan pun mengeluhkan pengeluaran setiap hari semakin tinggi dan sangat tidak masuk akal. లెక్కడితే కొడతావేంట్రా? Bantu membuat penyelesaian masalah, dia melaporkan kalau paman-pamannya itu sudah mencuri 1 lak. Kakek pun memukuli mereka. Akan tetapi, Yasoda datang dan bertanya untuk apa mereka mencuri. ఆయన టేబుల్ కి 10 లక్షలు ఆడతారు. Bantu pun menjawab kalau mereka bertarung 1 juta rupiah di poker. టేబుల్ కి 10 లక్షలు ఆడతారు. Bantu juga menyebut nama pria, membuat istri paman pun marah. నువ్వేం చేస్తున్నావు? Yasoda pun meminta agar Bantu menceritakan tentangnya. నువ్వు చెప్పు. Bantu menjawab kalau kau tak akur dengan suamimu berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. అర్జెంట్ పని ఉన్న ఆయన ఇంటికే వచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ టైం నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడే మీరు తలుపులు వేసుకున్నారు. Rama yang mendengar hal itu langsung marah dan menampar Bantu. అబద్ధం విలువ అర్థమవుతుంది. చిన్నప్పుడు అన్నం తినకపోతే మూచోడు వస్తానని చెప్పదు సార్. Setelah kejadian itu, Yasoda dan Ramachandra akhirnya saling berbicara. నా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కి Rama mengakui semua kesalahannya నాకు భయం వేసింది యశు. dan Yasoda memaafkannya. అరే Kakek yang melihat itu pun merasa sangat bahagia. Singkat cerita, 2 paman itu malah berencana untuk memanggil musuh kembali agar mereka mendapatkan untung yang besar. దెబ్బకి పావులా కమిషన్లు పక్కన పడేసి Sing pun berpindah. Keesokannya di mana Sudarsan dan Pai di tali kembali datang ke perusahaan ARK. Atas panggilan 2 paman yang tadi untuk berinvestasi lagi, ketegangan pun akhirnya dimulai. ఆఫర్ కూడా ఏముందో. Ramachandra merasa geram dan ingin datang ke sana. అపమనే పెళ్ళం ఎవరుకుంటుంది? నువ్వు కూర్చో. Tapi kondisinya yang belum terlalu pulih. పెంచమనే పెళ్ళాలందరికీ ఉంటారు అల్లుడు. Akhirnya kakek pun berinisiatif menghubungi Bantu untuk datang dan mengatasi mereka. Kedatangan Bantu tentu saja merusak kesepakatan mereka.
Keberhasilan bantu membuat kakek Anan senang. Untuk merayakan hari bahagia itu, kakek mengadakan pesta di rumahnya. Namun Bantu dan Amulya kepergok sedang bercinta oleh Yasoda dan Rama. Mereka pun mengadakan sidang. Valmiki memarahi dan menghina Bantu, lalu mengusirnya. Bantu menyebut nama Valmiki. Valmiki malah Sing lalu berpindah di rumah Ramachandra di mana sang kakek membaca surat perjanjian apalah yang memeras mereka dan meminta setengah dari perusahaan ARK di mana kertas itu harus ditandatangani dan dibawa ke rumah pertanian, harus dibawa oleh Raj. Kalau tidak, keponakan Ramachandra akan mati. Membuat paman bersujud kaki di Ramachandra. Ia merasa menyesal selama ini telah banyak menipu keluarga Ramachandra. Raj segera mengambil berkas itu dan pergi, tapi ia dicegah oleh pamannya dan Valmiki. Tapi Raj bersikeras akan datang sendiri karena ia benar-benar mencintai putri pamannya. Raj pun mengatakan kalau ia tidak ingin menikahi Amulya. Valmiki yang khawatir segera menghubungi Bantu dan meminta bantuannya, tapi Bantu malah menolaknya. Relax. Raj pun menyetir mobilnya dan dihadang keponakan Naidu sekaligus menceritakan apa yang telah terjadi. Ia berkata bahwa Bantu telah mengalahkan mereka semua dan berhasil menyelamatkannya. Raj menawarinya agar Apala Naidu pergi ke rumah sakit. Sing pun berpindah di mana di rumah Ramachandra. Bantu berkata, sulit bagiku untuk mengatakan kalau aku tak ada kaitannya dengan keluarga kalian. Tapi lebih penting bagi kalian untuk menjadi keluarga. Lalu Bantu berpamitan pergi. Saat Valmiki hendak pergi, kakek langsung bertanya kepadanya, apa yang ingin kau katakan lagi Valmiki? Valmiki lantas menjawab, jika ada perkataan putraku yang menyinggungmu, mohon dimaafkan. Itu saja. Namun kakek Anan berdiri dan langsung menampar Valmiki dan berkata kalau dia adalah cucuku, warisku, darahku. Aku mendengar suster itu berbicara dengannya di rumah sakit. Mendengar hal itu Ramachandra terkejut. Kakek pun berkata kalau Bantu tidak menginginkan harta apapun, dia tidak tamak. Ramachandra tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menangis. Bantu lalu berkata, tenanglah ayah. Mendengar hal itu, Ramachandra langsung bersemangat dan mengajak Bantu bertemu ibunya. Tapi Bantu menolak memberitahu ibunya apa yang terjadi. Tiba-tiba Yasoda dan Raj datang. Yasoda berterima kasih karena Bantu telah menyelamatkan putranya. Lalu Yasoda memberi setengah dari hartanya untuk Bantu. Awalnya Bantu menolak, tapi kemudian Yasoda berkata seorang anak harus memiliki semuanya yang diberikan oleh orang tuanya. Yasoda pun berbicara kepada suaminya agar memberikan pekerjaan dan tempat tinggal kepada Raj. Lalu Yasoda bertanya lagi, kenapa kau bertampak lesu Valmiki? Bukankah separuh aset sudah diberikan untuk putramu? Apa perlu aku berikan semuanya untuk putramu? Latihlah Raj seperti kau melatih Bantu. Jika berhasil dalam 5 tahun kemudian, dia akan menjadi direktur. Sing pun berlanjut. Raj tampak senang dengan kehidupan yang sederhana. Dia lebih enjoy dan lebih menikmati hidup. Valmiki menyuruh Raj bekerja keras agar 5 tahun ke depan menjadi direktur. Tapi Raj malah berkata dia lebih santai hidup di sana. Lalu Valmiki bertanya karena kurang jelas. Raj malah membaca tulisannya yakni 25 tahun yang lalu saat kami lahir ada masalah dengan kejahatan ini. Seharusnya kau taruh aku di keranjang babi dan Bantu di kamar ibuku.
itu akan sempurna. Valmiki menjawab, తప్పు బాబు itu dosa nak. మార్చినా వర్కౌట్ అవ్వదు. Scene pun berakhir, memperlihatkan Valmiki bersedih karena melihat Bantu dan Amulia menaiki pesawat pribadi dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah berkenan dan mampir di channel kami. See you!